Halo anak-anak kelas bangsa, khususnya kelas 4. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menentukan KPK dan juga EPB daripada pecahan. Ya, jadi kamu harus tetap fokus supaya kamu dapat mengerti apa yang akan Bapak ajarkan. Oke anak-anak semuanya, nah kita akan mulai. Bagaimana sih cara mencari pecahan? Nah, Bapak akan mulai semuanya perhatikan supaya kamu dapat mengerti. Nah, jadi cara untuk mencari pecahan, artinya KPK dan EPB dari pecahan, ya KPK dan EPB dari pecahan. Oke, nah jadi yang pertama sekali kalau misalnya dia bentuknya pecahan, yang pertama sekali kamu harus ubah dulu pecahan tersebut menjadi bilangan bulat. Artinya bilangan bulat dia bukan bilangan pecahan, seperti itu, supaya kamu bisa menentukan berapa KPK-nya. Jadi tahap pertama kamu harus ubah dulu bilangan bulannya menjadi maksudnya bilangan pecahannya menjadi bilangan bulat. Nah, jadi anak-anak semuanya, untuk mencari KPK dan EPB pecahan, kamu boleh perhatikan bagaimana sih caranya. Nah, jadi untuk caranya pertama, Bapak akan ambil soal, ya. Bapak akan ambil soal, misalnya Pak Dedi akan ambil soalnya untuk yang nomor 1. Oke. Nah, untuk nomor 1 kita misalkan pecahannya itu 2/5. Nah, 2/5. Selanjutnya dia pecahannya 3/2. Selanjutnya dia pecahannya Pak Dedi akan ambil dia misalnya 3/6. Nah, jadi pertama sekali ini bilangan ini kita akan ubah menjadi bilangan bulat. Bagaimana caranya untuk mengubah ke bilangan bulat? Nah, cara yang pertama yaitu apa? Yaitu kamu perhatikan ini. Ini adalah apa? Ini adalah penyebut daripada pecahan tersebut. Oke, ini adalah penyebut daripada pecahan tersebut. Pecahan ada 3 pecahan, penyebutnya adalah 5, 2, 6. Supaya kamu tahu dia dikali berapa, nantinya, maka kamu carilah KPK-nya. KPK 5, 2, dan 6. 5, 2, dan 6. Nah, berapa KPK-nya 5, 2, dan 6? Oke. Bapak akan buat di sini coretan 5, terus 2, dan 6. Kalau kamu cari KPK-nya ini adalah berapa? Ini 5, ini 2, ini 6. Nah, di sini dia 10, di sini dia 4, di sini dia 12. Nah, terus di sini dia 15, terus di sini dia adalah 6, di sini dia 18, dan seterusnya. Kalau kamu sampai dia 30, nah kalau kamu hitung sampai dia 30, nah berikutnya ini juga nanti kalau kamu hitung terus, dia akan sampai 30 juga. 30. Nah, terus kalau kamu hitung lagi, dia akan sampai ke 30 juga. Nah, seperti itu dia. Jadi, nanti di sini bisa kamu tentukan bahwa apa? KPK-nya adalah 30. Udah? Karena KPK-nya 30, nah tadi tujuan kita pertama adalah mengubah bilangannya menjadi bilangan bulat. Berarti kita kalikanlah dia dengan 30. Seperti itu. Jadi semua bilangan pecahan ini kita kalikan dengan 30. Maka nanti kita bisa tentukan KPK ataupun EPB-nya. Seperti itu. Nah, jadi 2/5. 2/5 kita kalikan dengan 30. 2/5 kita kalikan dengan 30. Itu hasilnya sama dengan berapa? Nah, ini 30 bisa kamu coret dengan 5, artinya 30 bagi 5 itu 6. 6 kali 2 itu sama dengan 12. Nah, maka bilangan ini jadi 12. Bilangan bulannya jadi 12 untuk yang 2/5. Nah, selanjutnya untuk yang 3/2 bagaimana? Kita tuliskan. Untuk yang 3/2. Nah, 3/2 ini dikali berapa? Nah, dikali 30 juga. Jadi jangan beda-beda pengalinya. Nah, 30 bagi 2 itu 15. 15 kali 3 itu sama dengan 45. Berarti di sini sama dengan 45.
Jadi bilangan bulat yang untuk 3/2 mewakili 3/2 itu 45. Nah, untuk yang berikutnya itu ada 3/6. 3/6 dikali 30. 30 bagi 6 itu sama dengan 5. Maka 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Nah, ini udah ketemu bilangan bulatnya. Jadi pertama sekali kita cari dulu bilangan bulat. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan pecahan-pecahan tadi dengan kali 30. Jadi harus sama pengalinya. Dari mana 30-nya? 30-nya kamu ambil dari KPK daripada penyebut-penyebutnya ini tadi. Seperti itu. Jadi 12 kita ketemu tadi KPK-nya 30 kan? Nah, karena kita ketemu KPK-nya 30 tadi, nah berarti di sini kita tuliskanlah dia 2/5 kali 30, 3/2 kali 30, 3/6 dikali 30. Nah, jadi seperti itulah dia cara yang pertama. Artinya mengubah pecahan itu menjadi bilangan bulat dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama. Nah, kalau pengalinya nggak tahu, nah kamu harus cari KPK-nya. Ya, KPK daripada penyebut-penyebutnya supaya bisa ketemu berapa dia pengalinya. Jadi pengalinya 30. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada 12, ada 45, ada 15. Oke. 12, 45, dan 15. Nah, inilah yang kita cari KPK-nya. Kalau ditentukan cari KPK ya. Kalau disuruh cari KPK dari yang ini tadi. Ini, KPK dari ini. Nah, pertama sekali, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita lakukan pertama sekali adalah mencari KPK dari yang di sini tadi. 12, 45, dan 15. KPK-nya berapa? Nah, ini boleh kamu hitung. 12, 45, dan 15 itu KPK-nya berapa? Boleh menggunakan pound faktor, boleh juga kamu menggunakan cara mendaftar. Kamu sudah Bapak ajarkan bagaimana kalau mendaftarkan ataupun menggunakan pound faktor. Jadi kalau mendaftarkan ini mungkin akan sangat panjang jawabannya, ya, akan sangat panjang jawabannya. Mungkin kamu akan kewalahan dan kamu katakan nggak ada yang sama seperti itu. Tapi sebenarnya ada. Tapi supaya tidak susah atau tidak panjang sekali kamu mendaftarkannya, kamu gunakan aja menggunakan pound faktor. Jadi kamu carilah KPK dari 12, terus KPK dari 12, 45, dan 15. Itu sama dengan berapa? Nah, carilah KPK-nya. Oke, setelah nanti ketemu KPK-nya, kamu cari KPK-nya adalah berapa? Adalah kita buat pound faktor supaya lebih simpel cara pengerjaannya. Ini 2 dan di sini adalah 6. Di sini dia dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Nah, berarti faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2/2 dikali 3. Nah, jadi seperti itu dia. Oke. Nah, sekarang yang 45 tuliskan pound faktornya. 45 yaitu dibagi 2 tidak bisa, langsung kita bagi 3, hasilnya sama dengan 15. Nah, ini kalau dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Nah, jadi 45 itu sama dengan 3/2 dikali 5. Nah, inilah dia. Sekarang untuk yang 15 itu bisa dibagi 3 dan hasilnya 5. Nah, untuk selanjutnya kita tuliskanlah dia di sini 15 sama dengan 3 dikali 5. Nah, kita udah ketemu faktorisasi prima dari 12, 45, dan 15. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Berarti KPK-nya berapa? Nah, KPK dari 12, 45, dan 15 itu sama dengan, nah, jadi kalau KPK itu yang sama diambil pangkat terbesar. Yang sama diambil pangkat terbesar. 2/2 di sini ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ya, berarti tetap kita ambil 2/2. Yang tidak sama juga tetap diambil. Itu KPK. Kemarin Bapak udah kasih catatannya. Nah, selanjutnya untuk yang 3. Ini 3 ada 3/2, ada 3. Berarti kita ambil yang paling besar yaitu 3/2. 3/2. Karena kebetulan dia sama. Nah, selanjutnya dia 5 dan 5. Jadi ambil salah satunya dikali 5. Mencari KPK seperti biasa.
Nah, ini kamu akan ketemu KPK-nya sama dengan ini 2 pangkat 24 dikali 9 dikali 5. Nah, ini maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 180. Jadi KPK-nya adalah 180. Nah, setelah kamu ketemu KPK-nya 180, nah bukan ini jawabannya, bukan. Jawabannya adalah apa? Yang ditanyakan tadi KPK yang ini. Kalau misalnya KPK yang ini yang dimintakan, kalau ini cari KPK, nah berarti kalau KPK yang ini kita ambil, KPK yang ini, nah jadi jawabannya bukan 180, tapi ini kita ambil. Nah, ini KPK-nya. Udah, berarti kita carilah dia KPK-nya. Nah, cari KPK-nya bagaimana? Cari KPK-nya. Nah, untuk mencari KPK-nya, ini KPK 2/5, 3/2, dan 3/6. Tadi KPK bilangan bulat adalah 180 kan? Nah, 180 per, jadi dia dibagi dengan berapa? Nah, yang tadi pengalinya tadi, yaitu 30. Nah, jadi dibagi 30 lah dia. Dibagi 30. Nah, berapa hasilnya? 180 dibagi 30 hasilnya sama dengan 6. Jadi KPK 2/5, 3/2, dan 3/6 itu adalah 6. Ini KPK-nya. Gitu. Jadi bagaimana kalau cari FPB-nya? Nah, misalnya FPB yang ditanya. Ya udah, FPB-nya sama dengan nah, cari dulu FPB dari bilangan bulat tadi yang 12, 45, yang 15 itu. Nah, harus yang sama. Berarti kalau yang sama yang mana? Cuma yang 3 doang kan? Yang sama ketiga-tiganya. Berarti FPB-nya 3. Nah, itulah dia. Setelah ketemu FPB-nya 3, nah jangan lupa kamu tetap tuliskan dia itu FPB-nya FPB dari bilangan bulat 3, bukan FPB dari soal. Maka FPB-nya itu sama dengan FPB-nya ini berarti sama dengan berapa? Tuliskan yang ini tadi 3 per berapa tadi pengalinya? Atau pengalinya yang di sana tadi kan 30 kan? Sama seperti KPK tadi kan? Itu udah berarti 3/30. Nah, berarti untuk FPB-nya sama dengan sama-sama dibagi 3 ini adalah 1/10. Jadi seperti itu. Jadi jangan selesai sampai di sini doang. Salah. Jangan selesai sampai di sini doang kalau disuruh cari KPK. Nah, kalau disuruh cari FPB jangan selesai sampai sini doang. Jadi harus dibalikan lagi dia. Tadi ini ibaratnya membantu kita dengan dikali 30 supaya bisa dicari KPK-nya. Jadi jangan langsung selesai sampai di sini. Ini belum selesai. Jadi selesainya adalah sampai di sini. KPK-nya kita udah ketemu. Tadi yang 180 itu dibagi dengan pengalinya tadi 30 kan. Terus yang ini juga 3 dibagi 30. Karena FPB-nya kita dapat FPB dari 45, 15 dan juga 12 tadi adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1/10. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu caranya untuk menentukannya. Nah, bagaimana kalau seandainya kalau kamu kerjakan misalnya dia bilangan desimal. Nah, sama kalau desimal itu kamu ubah aja dia jadi apa? Misalnya 0,6. Terus 0,5. Udah, misalnya 0,3. Nah, ini bagaimana caranya kamu mengubah dia supaya tidak koma, artinya bilangan bulat. Otomatis ini kalau misalnya kamu bingung, ini karena satu belakang koma dia dikali 10 semua. Tetapi kalau misalnya dia berbeda, ada 0,25 contohnya dua belakang koma, terus di sini misalnya 0,3 dan di sini 0,6 ya nanti dikali 100 karena salah satunya ada yang dua belakang koma. Dikali 100. Nah, kalau ini dikali 10. Nah, nanti hasilnya berapa? Kali 10 hasilnya sama dengan 6, yang ini 5, yang ini 3. Udah, nah sekarang kamu carilah dia, kalau misalnya diminta KPK, kamu carilah KPK-nya. KPK dari 6, 5, dan 3. Berapa KPK 6, 5, dan 3? Itu hasilnya sama dengan 30. Ya, kalau kamu cari KPK-nya 6, 5, dan 3, itu hasilnya sama dengan 30. Kalau kamu cari, ini Bapak langsung skip, langsung Bapak tentuin aja 30. Seperti itu. Nah, berarti nanti untuk KPK yang ini bagaimana? Sudah, nanti KPK dari 0,6, 0,5, dan 0,3 itu kamu tuliskan dia 0,6, terus 0,5, selanjutnya dia 0,3. Ya, kamu tuliskan sama dengan berapa? Nah, ini kan 30 KPK-nya kan? Berarti 30
Berapa tadi pengalinya? 10 kan? Nanti 30 dibagi 10. Berarti berapa? Berarti ini sama dengan 3. Itulah dia KPK-nya. Kalau dicari FPB-nya, udah. Kamu cari dulu FPB dari 6, 5, dan 3. FPB 6, 5, dan 3. 6, terus 5, dan 3. Nah, kamu cari FPB-nya. Nah, kalau udah kamu cari FPB-nya ini berapa hasilnya, nanti kamu tinggal masukkan. Kalau Bapak langsung aja jawab ini FPB-nya adalah 1. Berarti nanti FPB-nya untuk di soalnya, FPB dari ini, ya, FPB-nya, berarti FPB-nya 0,6, ya, 0,6, terus dia 0,5, terus dia 0,3, itu sama dengan ini tadi FPB yang bilang bulannya kan 1 per. Nah, tadi pekalinya berapa? 10, berarti 1 per 10. Berapa 1 per 10? Sama dengan 0,1. Jadi FPB-nya 0,1. Selesai. Seperti itu dia. Jadi yang pertama, seperti catatan yang tadi dikasih, itu pertama bilangan bulannya terlebih dahulu, atau pecahannya kamu ubah dulu menjadi bilangan bulan. Setelah itu, barulah kamu cari KPK daripada bilangan bulan kalau KPK ditanya. Tapi kalau FPB ditanya, carilah FPB dari bilangan bulan tersebut. Setelah ketemu, nanti FPB hasilnya tadi kamu bagikan dengan pengalinya, seperti itu. Jadi gampang sebenarnya. Yang penting kamu tahu dulu cari KPK dan FPB daripada bilangan bulannya, dan tahu untuk mengubah pecahan-pecahannya menjadi bilangan bulan dengan cara mengalihkan dengan bilangan berapa. Nah, seperti itu dia. Oke, anak-anak semuanya, mungkin sampai di sini dulu. Bapak berharap perbaikin semua tugas-tugasnya supaya kamu bisa nanti untuk upload ulang, karena Bapak sudah cek banyak tugasnya yang masih salah. Masih salah dalam arti apa? Dalam arti ada yang hanya kerjakan sampai KPK bilangan bulannya doang, yang di sini doang, sampai di sini doang. Kalau misalnya cari FPB, dia lupa untuk membagikannya, dia salah, dia nggak sampai selesai mengerjakannya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik semuanya.